Public figure yang memiliki banyak sekali follower, kemudian juga penggemar ini sering kemudian melakukan endorsement terhadap judi online. Ancaman hukuman apa yang membayangi? Sementara itu Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengatakan kementeriannya cukup intens untuk melakukan pemberantasan terhadap judi online. Bahkan sejak 5 tahun terakhir sudah 850.000 situs judi online yang sudah di take down. Menanggapi sejumlah selebgram dan YouTube yang ikut mempromosikan situs judi online ini, Nezar Patria meminta masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan bila menemukan situs judi online. Kalau konten itu muncul di internet segala macam ya, tentu saja itu menyalahi aturan hukum ya, dan kita bergerak sesuai dengan koridor hukum. Jadi kalau ada laporan masyarakat kita akan timbang, dan memang kalau itu harus di take down kita akan take down. Salah satu artis yang kabarnya akan mendapatkan panggilan dari Barreskrim dimintai keterangan mengenai judi online ini adalah Wulan Guritno. Tapi itu bukan satu-satunya artis. Sebelumnya juga ada artis-artis lainnya yang juga sempat mendapatkan panggilan dan juga mendapatkan peringatan dari pihak kepolisian. DJ Dinar Candy adalah salah satunya dan kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Sudah bergabung secara daring dengan kita Mbak Dinar Candy. Selamat malam Mbak Dinar. Iya, selamat. Selamat malam, Mbak Dinar bisa mendengar suara saya? Iya bisa. Selamat Baik. malam Mbak Putri. Baik Mbak Dinar, dan juga nanti akan memberikan pandangannya yaitu Kepala Biro Humas PPATK Bapak Nasir Konga. Selamat malam Pak Nasir Konga. Baik, kami nanti akan coba perbaiki hubungan kami dengan Pak Nasir Konga dari PPATK. Tapi sebelumnya kita ingin sekali mendengar cerita dari Mbak Dinar. Mbak Dinar, kapan kemudian melakukan endorsement terhadap judi online ini? Bagaimana tawaran itu datang kepada Mbak Dinar awalnya? Itu tuh sudah lama. Kalau yang saya pribadi itu adalah kasus, kayaknya itu baru pertama artis yang dipanggil ke Polda Metro Jaya. Jadi itu kejadiannya tuh di tahun 2017. Dan saya dari pihak kepolisian itu di BAP dan mendapat peringatan. Jadi itu saya baru pertama kalinya, dan mereka itu langsung kayak ketangkep si bandar judi online-nya itu. Dan kebetulan di situ tuh ada saya sebagai waktu itu selebgram menerima endorse judi online, dan terus ada 50 selebgram lagi lainnya juga yang dipanggil seperti itu. Baik, tawaran Tapi untuk waktu pas Pak, ya silakan Mbak Dinar. iya pas tahun 2017 itu kan aku lihat kasus yang sekarang. Kalau kasus yang sekarang itu yang ditangkap teman-teman YouTubers atau selebgram di Bandung itu termasuk adalah itu tuh teman-teman deket aku dulunya. Makanya pas aku kaget banget kenapa mereka enggak, karena mereka juga pasti tahu tuh kasusnya aku, karena mereka tuh tahu pas Dina tuh dipanggil ke Polda Metro Jaya waktu itu. Kayak gitu. Iya, jadi mereka tidak belajar dari pengalaman Mbak Dinar gitu ya? Iya, atau mungkin mereka juga lupa mungkin ya, karena kalau Dina tuh udah dikasih peringatan dari kepolisian untuk tidak menerima promo ataupun endorsement judi online tersebut. Seperti Mbak Dinar, kita kembali ke tahun 2017 dulu saat Mbak Dinar pertama kali menerima tawaran ini. Seperti apa tawarannya datang? Seperti ini. Jadi mereka itu menawarkan bisakah misalkan lewat Instagram kita atau lewat platform lain, kayak misalkan mengabari manajer kita, nomor yang tercantum di sosial media kita untuk menawarkan promo games. Awalnya seperti games, mereka bilangnya ini adalah games online seperti itu. Tidak bilang judi online, bilangnya games online ya? Games online. Dan setelah aku dipanggil ke Polda Metro Jaya juga dan mereka tuh ada menawarkan lagi dari situs lain dengan bilangnya itu adalah games online kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita udah ada pengalaman sebelumnya, karena itu ada kayak gambarnya itu loh, kayak gambar-gambarnya itu tuh udah menjurus itu memang judi online seperti itu. Harusnya sih kalau anak-anak YouTuber, selebgram harusnya sih udah lebih lebih tahu sih harusnya. Baik, Mbak Dinar berkenan nggak membuka dulu mendapatkan tawaran berapa, bayaran berapa untuk mempromosikan judi online ini? Pastinya kalau tawaran judi online tuh pasti mereka tuh pertama jarang nego. Misalkan kita ngasih, misalkan ini nih sekali upload, misalkan ya ibarat kata kita kasih sekali upload kita 50 juta, jadi mereka tuh mau-mau aja kayak gitu. Dan waktu 2017 pun followers aku tuh belum sebanyak sekarang, kayak masih kayak ratusan ribu ya, 500 ribu.
masih 500.000 followers. Kalau sekarang kan aku udah 4,2 juta followers. Kalau dulu tuh masih 500.000 dan itu bisa menawarkan budget yang fantastis. Dan menurut aku kenapa para YouTuber, selebgram itu mau menerima tawaran itu mungkin karena budget. Kan Menurut saya pribadi. tawarannya menggiurkan. Tapi Mbak Dinar, kabarnya gara-gara ini sampai rekeningnya diblokir, betul? Betul, saya diblokir selama 2 bulan. Jadi kayak dibekukan. Jadi semua yang menerima judi online itu, yang menerima promo judi online itu dibekukan selama 2 bulan. Jadi waktu itu aku sampai bingung, aduh ini aku jajan kemana ya kayak gitu. Baik, nah kita Waktu pas kejadian 2017 mungkin semakin bertambahnya tahun itu kayak penanganannya mungkin berbeda. Oke, baik. Kita juga sudah terhubung dengan PPATK, yaitu Kepala Biro Humas PPATK, Bapak Nasir Konga. Selamat malam, Pak Nasir Konga. Selamat malam Mbak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Nasir, ini kan tadi Mbak Dinar Kendi cerita mengendorse judi online, kemudian sampai rekeningnya dibekukan. Kenapa Pak sampai seperti itu? Apakah memang artis-artis yang terlibat mempromosikan judi online semuanya ini sanksinya sama, dibekukan rekeningnya? Ya, kalau pembukuan transaksi rekening dari terindikasi pelaku itu memang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK. Ini gunanya untuk memberikan waktu ya buat analisis PPATK di dalam melakukan trasir uang hasil kejahatan. Juga diharapkan dengan pemblokiran ini uang dari hasil kejahatan itu tidak pergi kemana-mana lah. Artinya itu nanti kalau memang benar bahwa itu uang hasil kejahatan bisa disita untuk kepentingan negara, seperti itu Mbak Putri. Pak Nasir, Mbak Dinar cerita kabarnya rekeningnya ini dibekukan selama 2 bulan. Apakah memang selama itu Pak atau sebenarnya bervariasi tergantung besarnya jumlah tawaran yang diterima atau seperti apa? Jadi kalau Undang-Undang Nomor 8 tadi mengatur bahwa PPATK dapat menghentikan transaksi sementara selama 5 hari kerja plus 15 hari kerja lagi kalau diperlukan. Jadi total 20 hari kerja tuh Mbak Putri. Baik. Kalau sampai 2 bulan itu kemungkinan ya dari hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik, penyidik juga punya kewenangan untuk memblokir dari rekening terindikasi ataupun tersangka ataupun pelaku kejahatan dari tindak pidana pencucian uang. Baik, baik. Mbak Dinar, nanti kita bagi-bagi cerita lagi Mbak Dinar. Ini juga pelajaran untuk mungkin selebgram, para selebriti yang menyaksikan tayangan ini begitu. Apa yang waktu itu dialami oleh Mbak Dinar ketika mendapatkan panggilan dari kepolisian? Peringatan seperti apa yang didapatkan? Kemudian juga tadi rekeningnya dibekukan, bagaimana upaya penyelesaiannya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tapi setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali saat lagi.